Selamat pagi. Pagi ini kita bincang-bincang masalah bisnis Bos Pomini Mas. Bisnis Bos Pomini Mas saat ini, terutama khusus di Bangka, sangat menggiurkan buat Anda yang mau buka usaha Bos Pomini Mas. Karena khusus Bangka yang saya lihat, perekonomiannya itu luar biasa ya, pergerakannya. Terutama toko sembakonya kurang lebih 5.000 lebih toko di seluruh Bangka ya. Jadi karena sekarang kita dituntut dengan bisnis digital, dengan bisnis di seluruh dunia itu dituntut dengan pasar bebas, artinya persaingan sangat ketat. Jadi Anda harus buang kebiasaan, yaitu bisnis secara manual. Terutama saya lihat beda pemikiran orang China di Jakarta dan pemikiran orang China di Bangka. Orang China pemikirannya di Jakarta sudah sistem digital. Kalau kita jelaskan, dia mendengar dan dia mau mengikuti cara kita ya. Jadi bisnis digitalnya seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Jadi saya pernah bisnis ekspor impor di Jakarta terakhir itu. Saya dipercayakan dari satu bos untuk mengolah bisnis ekspor impor. Bisnis ekspor impornya itu adalah semacam, ya kalau saya lihat sudah canggih ya. Jadi bukan angin alam, tapi anginnya sudah digital. Digitalnya kita untuk mengeringkan tangan. Yang salah satu itu yang saya jual. Ya, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi waktu itu kita agen tunggal di seluruh Jakarta. Jadi saya dipercayakan untuk memasarkannya. Saya tidak menyangka bahwa di Jakarta itu dipegang oleh orang China. Termasuk saya kenal beberapa orang dari bos-bos Belitung. Kurang lebih itu kenalan saya ada hampir 200 orang perusahaan yang saya kenal. Jadi itu dalam hal kredit ya. Termasuk Bangka ada kelemahan ya. Jadi kelemahan China di Bangka ini kurang mau kredit, dan kedua untuk digital Bos Pomini Mas daya tariknya belum ya. Itu yang saya rasakan ya. Jadi yang saya ceritakan tadi, kalau pemikiran orang China di Jakarta itu, kalau kita kasih kredit dia sangat suka, 95% mereka setuju. Tapi kalau kita kasih cash dia nggak mau. Jadi sempat itu bos Belitung bilang, saya masih ingat, kalau kamu memasarkan bisnis kamu sistem cash, habis ini kamu jangan datang lagi. Seakan-akan dia melarang saya datang untuk menawarkan bisnis sistem cash. Tapi kalau kamu tawarkan sistem kredit, setiap bulan kamu harus datang ke toko saya. Beda ya. Jadi yang saya lihat tadi khusus Bangka ya. Jadi kebetulan saya berbisnis di Jakarta itu dari tahun 96
sampai 2014. Berarti 20 tahun ya. Tapi 20 tahun itu saya ada pulang pergi ke Jakarta Bangka ya. Jadi saya lihat bisnis di Jakarta, saya sistem digital itu saya sudah lama ya, 10 tahun di perusahaan asing. Dan saya pernah di bidang kartu kredit di 16 bank 2 tahun ya. Uh, jadi yang 10 tahun itu saya sudah berbagai bisnis yang saya jalankan ya. Dari properti, asuransi, dari sistem multilevel, network, dari saham, ya semuanya saya sudah borong bisnisnya ya. Jadi saya lihat untuk China di Bangka ini ya saya kasih masukan saja, bukan hal yang lain ya. Karena kalah jauh dengan orang pribumi, maksudnya orang ini, orang Melayu ya, atau orang di luar Bangka ya. Kenapa saya bilang kalah jauh dalam hal melirik bisnis? Memang orang China di Bangka pintar dalam berdagang, tapi dalam hal melirik bisnis yang punya toko sembako itu saya lihat masih jauh ya. Pemikirannya masih mengikuti cara pola pikir dia secara manual, lebih enak. Tapi saya bilang salah total. Jadi Anda yang masih bisnisnya sistem manual, rubahlah ya. Bukan saya mengajarkan, tapi ini dari pengalaman saya menjalankan bisnis sebagai marketing. Anda rubah untuk segera pemasangan bos pemilik emas dari saya melalui digital, promosinya melalui digital, penggunaan dia punya bos pemilik emasnya, sehingga toko Anda akan maju dalam waktu singkat. Karena saya sudah terbukti 95% berhasil pemasangan bos pemilik emas melalui JIM, melalui saya maksudnya ya. Ini mau saya omongin karena sudah 3,5 tahun saya menjalankan bos pemilik emas ya. Di elektronik itu 7 tahun lebih, 5 Januari nanti 8 tahun ya. Di properti saya jalankan, tapi di bidang sehat emas dan bajaringan. Nah, yang saya lihat kelemahannya di bidang kredit juga ya, karena tadi saya singgungkan dari Jakarta, China di Jakarta beda dengan pemikiran di Bangka. Jadi orang Bangka, China Bangka harus meniru kayak sistemnya sudah maju kayak di Jakarta. Biasakan kredit ya, saya kan menangan kredit. Pelanggan saya yang China-nya saya terhitung ya. Baik di Jakarta, enggak, kalau Jakarta banyak ya. Kecuali kalau di Jakarta tuh waktu itu maklum ya, kalau Jakarta kan orang China-nya tidak terlalu banyak ya. Ya maksudnya jauh beda lah ya dengan yang lain-lain ya. Tapi saya salut dengan orang Indonesia yang bukan China, bukan keturunan China nih. Ya saya salut nih. Hari ini saya baru bongkar rahasianya. 26 tahun saya berbisnis, orang Indonesia yang bukan orang China itu saya lihat ya, pemikiran mereka maju ya. China akan kalah dengan penampilan. Contoh saya kan bisnis parfum impor itu puluhan tahun ya, tapi orang yang bukan orang China, orang Indonesia itu luar biasa penampilannya, kalah orang China di sana. Tapi beda dengan keluarga saya di Bangka, bukan saya memuji ya. Waktu saya menjalankan parfum import, hampir semua keluarga saya yang hidupnya berkecukupan itu beli parfum saya, termasuk keponakan. Ya, luar biasa. Ya. Jadi saya lihat
eh, orang China di Bangka, segeralah pasang bos pemilik emas. Karena saya ini sudah melihat bisnis manual itu nggak akan bertahan selamanya dan akan lambat perkembangannya. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Contoh saya cerita saja, di daerah saya dulu 3 bos yang kaya. Anda boleh bayangkan dan Anda boleh nilai yang masuk akal atau tidak, ya. 3 bos yang kaya di daerah saya, zaman dahulu, saya masih kecil, dia punya toko sembako. Toko sembakonya bukan kecil, besar. Toko sembako dia punya gudang. Tapi selain toko sembako, dia punya pabrik es, ya. Dia punya bis penumpang. Dia punya penghasilan yang bisnisnya udang ekspor impor, udang super, ya. Itu dalam sehari bisa 1/2 ton atau 1 ton lebih kalau lagi musimnya, ya. Terus dia punya kebun lada, kebun karet. Tapi waktu berlalu, karena dulu masih zaman manual, sekarang sudah zamannya digital. 3 toko itu di daerah saya sudah tutup semua. Anaknya yang meneruskannya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ya. Kelihatan satunya dia bangun hotel, ya. Yang satunya itu saya lihat anaknya, ya, ada juga asetnya sih. Dia suruh saya jual tanahnya itu 6 M di ibu kota Pangkal Pinang, ya. Tapi itu yang saya lihat, ya. Kalah jauh dengan orang yang pemasangan bos pemilik emas. Hitungan kalau saya waktu saya masang yang sudah berhasil, hitungan bulan sudah balik modal dan mereka mulai sukses. Apalagi yang pemasangannya 4, ya. Jadi kalau yang pemasangan 4 itu kurang lebih puluhan juta penghasilannya dalam 1 bulan. Jadi saya berharap yang pasang 4 menambah lagi 2. Jadi dia gaya Petashop, mengalahkan Petashop itu kalau dia pasang 6. Ya. Kalau pasang 4 setara dengan Petashop. Jadi kalau Anda mau maju, bukan saya mengajar, ya. Bagusnya Anda buka bos pemilik emas, terutama keturunan China di Bangka. Ya. Kenapa saya kurang menawarkan ke orang China di Bangka, ya? Karena satu, banyak analisa, ya. Kedua, memang saya pernah buktiin orang China langsung, tapi itu pun pelanggan saya sudah berapa kali saya tawarkan baru dia ambil, ya. Itu langsung 2 orang China yang pasang bos pemilik emas, ya. Tapi yang lainnya saya lihat, aduh, terlalu banyak analisanya yang saya lihat, ya, terlalu banyak pertimbangan. Jadi kita salah, ya. Hidup ini tidak boleh terlalu banyak pertimbangan, tidak boleh terlalu banyak analisa, ya. Akhir-akhirnya rugi sendiri kita, padahal orang yang kasih masukan itu sudah benar, sudah tepat, ya. Jadi itulah kita dalam hal berbisnis, ya. Saya termasuk, maksud saya bos pemilik emas ini, ya. Ini digital, termasuk di bisnis saya 5 tahun lebih sistem Jara Baru Bintang 5 emas. Saya sudah promosikan, sudah puas sebenarnya, karena target saya 1.000 orang. Ternyata penerapannya di Bangka ini, karena belum digitalnya belum begitu paham, ya. Saya lihat, ya. Kalau saya promosikan di Jakarta, saya rasa gampang. Jadi yang masuk-masuk itu orang-orang di luar Bangka, ya, yang pakai uang itu. Memang ada sebagian dari orang Bangka, karena waktu itu saya fokusnya di sistem Jara Baru Bintang 5 emas, ya, pertama saya membangunnya, ya. Jadi saya lihat orang China di Bangka perlu belajar
uh, dari orang Melayu, ya. Orang Melayu lebih pintar dalam hal melirik bisnis dalam hal digital. Ya, kalau orang China memang menang dalam hal grosir bisnisnya yang saya lihat. Ya, yang grosir aja yang menang. Yang grosir itu apa? Modalnya besar. Coba kalau dia buka toko kecil-kecilan, cepat lambat dia akan tutup, kalah dengan orang yang pasang pom ini di sampingnya, ya. Nah, ini saya terang-terangan saja. Saya tidak begitu nawarin ke orang China. Kalau saya nawarin ke orang China, saya nggak tahu lah ke depan, ya. Nah, tapi Anda bisa lihat orang-orang yang sudah pasang pos mini emas melalui gym. Anda lihat tokonya, ya. Majunya luar biasa, saya lihat, ya. Tidak ada yang komplain bilang, aduh, Jim, ya, saya pasang pos mini emas sama kamu rugi, ya. Tidak ada. Yang kita tanya lumayan, yang kita tanya apa, luar biasa, ya. Luar biasa maksudnya usahanya sudah berkembang, ya. Itu yang saya nilai, ya. Daripada sebelum saya kenal waktu saya mulai kenal dia belum pasang pos mini emas, ya. Nah, jadi saya berharap orang China di Bangka memulai untuk pasang bos mini emas melalui gym. Jangan Anda melihat harga. Kalau Anda melihat harga, Anda akan tertipu, ya. Anda akan kecewa. Itu aja. Saya nggak mau sebut yang lain-lainnya. Yang kita pasang harga itu sudah sesuai, ya. Nah, jadi Anda pasanglah melalui gym, itu yang paling tepat karena ada media. Ada 5 kelebihan, tapi saya nggak usah sebut lagi. Anda bisa tonton video saya yang sebelum-sebelumnya, ya. Berhubung ini tontonannya juga lumayan, ya. Nah, ini obrolan bisnis tentang digital, tentang pengembangan dari melalui pos mini emas, ya. Nah, Anda penasaran? Pasang segera, ya, melalui gym. Nah, sampai akhir Desember masih gratis 1 jam dinding. Gratis masuk sistem cara baru bintang 5 emas, karena tahun depan itu sudah bayar, dan kalau bayar minimal Anda harus keluarkan uang 250.000. Ketiga, Anda gratis promosinya, ya, masuk media. Keempat, dipastikan Anda secepat mungkin balik modal, ya. Kelima, kepuasan itu ada, Anda pasang melalui gym, ya. Keberuntungan Anda pasti cepat, ya, mendapatkan keberuntungan setelah ada pemasangan. Nah, jadi saya terima kasih buat Anda yang mendukung saya selama ini 3 tahun setengah, yang pemasangan bos mini emas, yang kredit dari mitra dari Mahkota Elektronik, yang dari sayanya Sukses Elektronik Furniture Emas, sudah hampir 8 tahun, dan yang berlangganan sehat emas, sehat, ya, sehat emas benar, di seluruh Bangka. Saya terima kasih. Mungkin sekitar 1 M-an, ya, omset saya jual sehat emas, ya, sama produk importnya, ya. Kurang lebih, ya, saya hitung-hitung, ya, 1 M selama sebelum, jadi mulai dari awal COVID itu, ya, dari awal COVID sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lah, ya. Kalau nggak salah nanti Maret kalau nggak salah 3 tahun COVID itu, ya. 2019 kalau nggak salah, ya. Oh, berarti sudah 3 tahun, ya, 3 tahun lebih, ya. Jadi saya lihat omset penjualan saya di Sukses Elektronik Furniture Emas itu kurang lebih 6 M, sehat emas 1 M, 7 M, ya. Hampir 8 M, ya. Bos mini emas ini, terima kasih, menghampirin 1 M omsetnya, ya, karena pemasangan sudah 52 kota, ya. Jadi terima kasih untuk dukungannya selama saya berbisnis di Bangka, ya.
Termasuk saya juga ada jual apa nih? Jual perumahan, jual tanah, dan ada bisnis agen pulsa dan pemasangan baja ringan, ya. Terima kasih semuanya tuh, ya. Uh, jadi saya bikin video ini biar Anda mau bekerja sama melalui gym, ya. Jadi saya bekerja selalu bisa menonjolkan kesuksesan. Saya kerja di parfum itu kalau diuangkan sekarang kurang lebih 1 M, ya. Saya kerja di perusahaan-perusahaan asing, saya nggak tahu lah ya. Jadi kalau untuk sekarang kurang lebih selama saya marketing 26 tahun, itu omsetnya kurang lebih prediksi saya belasan M, ya. Tapi uangnya di mana? Nah, tapi sesuai dengan kehidupan, ya, yang dijalankan, ya. Itulah saya bekerja 26 tahun, cukup luar biasa. Hasilnya saya bisa menulis buku 23 judul buku, ya. Rencana 3 bahasa. Tapi kapan selesai 3 bahasa saya nggak tahu. Kalau ada duit suruh orang cetaknya. Baru 1 bahasa selesainya. Itu pun ya ada hasil menciptakan produk galeri, cafe bisnis, ada tabungan bank impian bintang 5 emas, ada galeri emas, ya, ada buku emas, ya. Jadi itulah hasilnya yang saya dapatkan selama 26 tahun menjadi marketing, serta pengalaman menciptakan lagu, ya, 50 lagu 3 bahasa itu udah selesai. Kalau Anda mau beli juga silahkan. Jadi saya di akhir tahun ini berharap Desember ini bisa menjual Bosco Mini emas beberapa unit lagi. Target sih besar sih sebenarnya, 1 hari 1 unit. Nah, ya kalau bisa tembus 20 unit lagi, ya. Kalau bisa, ya. Kalau tembus artinya saya tembuslah 1 M omsetnya, ya. Sudah puas lah, kalau jawabnya sudah puas untuk pemasangan di seluruh bangsa ini. Sekian dulu, terima kasih. Kalau Anda puas, Anda boleh dukung, Anda tekan like, tekan subscribe, dan Anda kasih komentar, dan Anda bagikan kepada orang lain, dan bisa bermanfaat buat di seluruh bangsa. Termasuk nanti kalau ada yang minat mau pasang di Belitung, di Lepar, di Tongok, di Kelapan, di Nangka, dan di Jalur, ya, daerah yang terdekatnya, ya. Tapi itu melalui air, ya. Minimal pesannya 5 unit, kecuali kalau di Jalur. Kalau di Jalur itu 1 unit bisa, ya. Kalau yang di luar itu mau pesan 1 unit silakan, tapi ambilnya di Bangka, bukan kita yang ngirim, ya. Sekian dulu, terima kasih, semoga Anda puas. Dan inilah informasi terbaru saya yang di akhir tahun saya merasa puas berbisnis di Bangka, ya. Berharap lagi harga timah naik 250 sampai 300, harga sawit itu 3.000 lebih, dan karet, lada, dan perikanan itu bisa naik lagi, ya. Sekian, terima kasih, semoga Anda puas tontonnya. Saya tunggu sampai 25 menit. Mungkin ini nomor hoki buat saya, ya. Jadi kalau ada angka 5-nya itu sangat bagus buat saya. Saya tunggu, ya. Itulah, ya, infonya, ya. Jadi nama perusahaan saya adalah perusahaan bintang 5 segitiga emas. Sekian.